Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat pendidikan. Filsafat ilmu itu dapat memperkuat eksistensi ilmu pendidikan melalui 3 cara. Yang pertama yaitu mengkaji objek kajian ilmu pendidikan. Objek yang dikaji itu apa? Yang dikaji yaitu perbuatan mendidik dan peristiwa belajar pada manusia. Kemudian yang kedua adalah mengkaji sudut pandang ilmu pendidikan itu bagaimana memanusiakan manusia melalui proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengkaji gejala nyata melalui metode yang sistematis. Nah, gejala nyatanya itu yang seperti apa? Yaitu adanya proses mengajar, kemudian interaksi guru dan siswa, kemudian perubahan perilaku anak, dan adanya kurikulum. Nah, metode yang sistematis ini tidak boleh pakai katanya, tidak boleh pakai feeling. Jadi harus ada rumusan masalah, data, analisis, dan juga teori. Nah, karena objeknya nyata dan metodenya sistematis, maka pendidikan sah dikatakan sebagai suatu ilmu. Nah, yang kedua yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi keilmiahan ilmu pendidikan, yaitu melalui 4 cara. Yang pertama adalah menguji metode yang digunakan dalam ilmu pendidikan. Metode yang dipakai guru atau peneliti itu benar-benar ilmiah atau tidak? Apa bukti empirisnya? Kemudian sudah dibandingkan dengan metode yang lain atau belum? Kemudian poin yang kedua yaitu menetapkan kriteria kebenaran. Apa maksudnya? Jadi teori pendidikan itu harus masuk akal. Sebagai contoh, katanya kan siswa sebagai pusat pembelajaran, tapi kok gurunya ceramah terus. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan validitas data. Validitas data itu maksudnya sesuai dengan kenyataan. Data itu harus tepat sasaran, misal mau mengukur kreativitas, itu kita menggunakan kegiatan berbasis proyek. Yang keempat adalah menetapkan prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian itu harus sistematis, urut. Mulai dari rumusan masalah itu harus jelas mau meneliti apa. Kemudian harus memakai cara yang pas. Kalau mau lihat sebab akibat, itu harus menggunakan eksperimen. Kalau mau menggali makna, pakai kualitatif. Kemudian alat mengumpulkan data itu harus valid. Ada angket, tes, lembar, observasi itu harus diuji terlebih dahulu. Jadi, intinya filsafat ilmu itu berperan menjadi pengawas agar pendidikan tidak kehilangan sifat keilmuannya. Yang ketiga adalah filsafat ilmu itu berperan dalam memperkuat nilai-nilai yang ada dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu menelaah nilai-nilai yang ada dalam tujuan dan proses pendidikan. Contohnya kurikulum Merdeka itu punya tujuan profil pelajar Pancasila. Nah, filsafat ilmu ini membantu menelaah nilai-nilai pembelajarannya itu benar-benar menerapkan nilai gotong royong atau cuma sebagai slogan. Poin yang kedua adalah filsafat ilmu itu mencegah pendidikan menjadi alat indoktrinasi. Pendidikan harus mengembangkan nilai kritis. Filsafat ilmu itu menjaga agar isi dan metode pembelajaran itu tetap membuka ruang berpikir anak. Yang ketiga, filsafat ilmu itu berperan mencegah pendidikan menjadi alat komersialisasi. Apa maksudnya? Jika sekolah hanya mengejar profit, jual ijazah, maka nilai pendidikan sebagai pemanusiaan akan hilang. Poin ini tuh memastikan agar ilmu itu bermanfaat dan bermartabat. Filsafat ilmu itu menjaga agar pendidikan tidak kehilangan arah nilai dan tetap berpihak pada kemanusiaan. Yang kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang pertama, pendidikan yang bermakna dan bernilai dapat menyediakan masalah nyata untuk direfleksikan. Pendidikan yang nyata itu bukan cuma transfer materi di kelas. Jadi pendidikan itu harus menyentuh masalah nyata yang dapat dialami oleh siswa, guru, sekolah, dan juga masyarakat.
Pendidikan yang bermakna itu sengaja memunculkan ruang untuk munculnya masalah nyata agar bisa direfleksikan. Nah, dari refleksi itu nanti lahir perbaikan, teori baru, dan pendidikan akan semakin matang. Filsafat ilmu itu butuh masalah nyata agar teorinya dapat teruji. Kalau tidak ada praktik di lapangan, filsafat ilmu itu hanya menjadi suatu wacana kosong. Poin yang kedua, pendidikan yang bermakna dan bernilai itu dapat menguji relevansi teori filsafat. Maksudnya, pendidikan itu kan memberi masalah nyata, dan masalah nyata ini digunakan untuk menguji teori filsafat ini masih relevan nggak ya, masih nyambung nggak ya sama realita. Yang ketiga, pendidikan yang bermakna dan bernilai itu dapat melahirkan nilai baru. Maksudnya gimana ya? Saya berikan satu contoh. Siswa tidak aktif di kelas, tidak berani ngomong, kemudian ia takut salah. Karena siswa merefleksikan nilai patuh dan diam yang terlalu kuat. Jadinya siswa itu takut untuk berpikir kritis. Kemudian guru bilang kalau berani salah itu merupakan bagian dari belajar. Nah, inilah nilai baru yang muncul. Jadi, pendidikan yang bermakna dan bernilai itu mewarisi nilai baik yang dari dulu, kemudian mengkritisi nilai yang tidak relevan, dan menciptakan nilai baru yang dibutuhkan sekarang dan nanti. Soal yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, yaitu mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologis dalam membedah persoalan pendidikan. Yang pertama yaitu pisau ontologi. Dia membedah apa yang menjadi hakikat persoalan. Jadi masalahnya itu sebenarnya apa ya? Fokusnya terhadap objek, hakikat, dan keberadaan sesuatu. Saya berikan satu contoh. Masalah siswa malas belajar. Jika kita menerapkan ontologi, kita tidak langsung menyalahkan siswa. Malas itu hakikatnya apa? Apa kurang motivasi atau materinya nggak relevan? Atau justru metode gurunya yang bikin bosan gitu. Yang kedua yaitu pisau epistemologi, yaitu membedah bagaimana kebenaran itu diperoleh. Kita tahu itu benar dari mana, caranya seperti apa. Nah, fokusnya di sini adalah cara mendapatkan pengetahuannya, metode yang digunakan, dan validitas data. Saya berikan satu contoh. Siswa bilang kalau diskusi itu metode yang lebih efektif. Nah, kalau menggunakan epistemologi, maka saya akan bertanya, kok bisa kamu bilang itu lebih efektif? Ngukurnya gimana? Pakai tes observasi atau angket? Datanya valid enggak? Risetnya pakai prosedur yang benar atau enggak? Nah, tanpa ini pendidikan cuma jadi feeling atau katanya. Guru membuat soal menggunakan AI. Nah, dengan berpikir aksiologis, kita akan berpikir tujuannya apa? Biar guru hemat waktu atau biar siswa malas mikir. Kemudian nilainya sesuai enggak sama tujuan pendidikan yang memanusiakan manusia. Etis enggak kalau siswa ketergantungan AI gitu. Pada pembahasan yang terakhir, saya berikan contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dengan kasus pembelajaran berbasis proyek membuat kebun sekolah di kelas 4 SD pada kurikulum Merdeka. Dengan ini kita akan menganalisis menggunakan pisau ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita akan menganalisis menggunakan 3 pisau tadi, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi agar kegiatan berkebun itu tidak menjadi kegiatan yang biasa. Dengan menganalisis menggunakan ontologi, di sini kita akan tahu berkebun itu pembelajaran tentang apa ya, bukan hanya sekedar tanam-menanam, tapi di sini adalah pembelajaran yang mengasah kolaborasi. Nanti ada yang mencangkul, kemudian ada yang menanam, ada yang memberi pupuk. Juga untuk mengasah tanggung jawab, yaitu nanti anak harus menyiram tanamannya agar tidak mati. Pembelajaran ini juga dapat mengasah tentang literasi sains dan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi dengan menggunakan pisau ontologi, kita itu jadi tahu apa hakikat dari proyek ini.
Kemudian menggunakan pisau epistemologi. Jadi dengan proyek ini itu kita tahu pembelajaran yang di sini itu bikin siswa belajar atau enggak. Jadi tidak hanya cukup dilihat dari kebunnya sudah jadi gitu, tidak ya. Kita perlu mengobservasi siswa itu aktif diskusi atau enggak, bisa memecahkan masalah di proyek atau enggak, kemudian bisa membagi tugas per kelompok atau tidak gitu. Kemudian dari produk itu harus ada laporan video membuat kebunnya. Jadi kita tahu prosesnya dari awal hingga akhir. Di sini akan muncul pertanyaan apa yang mereka paham tentang tumbuhan, kemudian apa yang mereka paham tentang kerjasama. Nah, data inilah yang bikin kita jadi tahu kalau proyek ini tuh ilmiah, bukan cuma kegiatan untuk seru-seruan. Kemudian menggunakan pisau aksiologis, di sini kita akan bertanya, ngapain bikin kebun? Nilai-nilai apa yang mau ditanam? Di sini siswa menerapkan nilai gotong royong, kerjasama, kemudian peduli lingkungan, dan juga sabar menunggu proses. Karena berkebun itu panennya kan harus nunggu lama, nggak langsung jadi gitu. Nah, dengan menganalisis menggunakan 3 pisau tadi, ontologi kita tahu apa hakikat dari proyek ini. Kemudian epistemologis, kita tahu bagaimana kebenaran diperoleh. Gimana kita tahu proyek ini itu benar-benar bikin siswa belajar. Dan yang terakhir adalah aksiologis, nilai-nilai apa yang diperjuangkan oleh siswa dalam proyek ini.